sore, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini pendampingan ke-6. Iya, baik. Pendampingan yang terakhir. Betul. Bagaimana perasaannya? Perasaannya luar biasa, sudah melewati sejauh ini. Tinggal setahap lagi sehingga bisa mengimplementasikan ke sekolah. Untuk tema pendampingan ke-6 ini adalah refleksi perubahan diri dan dampak. Nanti kita fokuskan itu di selama pembelajaran daring, kemudian survei 360, kemudian perubahan pembelajaran, kemudian dengan pemetaan aset, lalu perubahan dengan pemetaan aset dengan persiapan lembaga karya 7 pada hasil. Ya, sekarang kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang pembelajaran daring selama 1 bulan. Mungkin Ibu sudah melakukan apa? Mungkin ada rencana tindak lanjut? Mungkin yang sudah dilaksanakan, pertama soal pembelajaran yang berpihak pada murid. Salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu adalah budaya positif di sekolah, mulai dari keyakinan kelas sampai dengan menyelesaikan masalah tadi. Kemudian lagi yang terakhir itu mengenai 9 cara kita untuk menyelesaikan suatu masalah di sekolahan, pengambilan keputusan. Sekarang baik, ini banyak hal yang sudah Ibu lakukan ya, sangat luar biasa. Saya apresiasi kemajuan yang sudah Ibu lakukan dari bulan ke bulan sampai di penghujung dari pendampingan individu yang ke-6. Ya. Sekarang tentang survei 360, Ibu bisa menjelaskan kira-kira kompetensi mana yang Ibu perlu ditingkatkan dari responden kepala sekolah, dari guru, Ibu sendiri maupun anak. Baik, jadi perubahan ya Bu ya. Perubahan itu yang jelas karena saya guru pindahan. Jadi di awal 360 itu untuk sekolah baru belum banyak yang saya lakukan. Misalnya kolaborasi, kemudian lagi kompetensi untuk pembelajaran berdiferensiasi, kemudian tentang kepemimpinan, kemudian lagi kerjasama dengan tokoh masyarakat. Itu pada saat itu memang belum dilakukan karena saya sekolah pindahan. Tapi begitu jalannya waktu, kami sudah melakukan itu, terutama pada aspek-aspek yang ada penekanan. Misalnya saja terakhir kita di PNM itu harus ada supervisi. Kemudian lagi saya mulai dari praktek mengajar dan itu dipraktikkan oleh teman untuk sebagai praktek baik. Kemudian lagi saya berkolaborasi dengan teman-teman. Kebetulan sekolah kami sudah mempunyai kombel belajar. Selain kombel belajar di sekolah kami juga kombel kami keluar untuk SD untuk menjelaskan tentang praktek baik, khususnya pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Sudah ada berbagi ya? Ya. Baik. Lalu ini kan mungkin ada rencana ke depan untuk lebih mengasah kompetensi yang sudah kira-kira mungkin Ibu berpikir membuat apa begitu? Sebetulnya yang saya impikan selama ini di sekolahan itu sudah saya capai semua. Tinggal satu, mungkin saya menerapkan literasi di sekolah. Ya, literasi sekolah itu betul-betul bukan hanya sebagai ikon saja, tapi menghasilkan suatu karya. Jadi kalau selama ini kan hanya literasi saja, tapi belum ada hasilnya. Saya sudah mencontohkan literasi mulai dari saya sendiri. Saya sudah buat suatu buku. Saya harapkan literasi anak-anak juga mempunyai hasil. Dengan demikian dimulai untuk menyenangi membaca itu dari membaca hasil karya sendiri. Nah, tinggal satu itu yang ke depan sedang saya proyekkan untuk literasi
membiasakan untuk menulis tulisan sendiri. Biasa. Kira-kira ini rencana Ibu mau melibatkan siapa? Saya melibatkan yang pertama, saya harus kerjasama dengan kepala sekolah. Yang kedua, saya melibatkan wali kelas. Yang ketiga, tentu saja siswa. Yang keempat adalah orang tua. Karena tanpa support dari orang tua, anak-anak itu tidak mungkin akan membiasakan diri untuk membaca kalau mereka tidak punya bahan bacaan. Maka saya sudah mencoba beberapa tahap. Anak-anak yang suka membaca itu kita sharing orang tua supaya orang tua juga membantu memfasilitasi untuk bacaan mereka. Sekarang fokus kita ke perubahan pembelajaran. Setelah Ibu sudah berjalan 6 bulan, kira-kira perubahan apa yang terjadi baik dari diri Ibu sebagai guru penggerak, kemudian berkaitan dengan kompetensinya, kemudian dengan murid-murid juga. Oke, baik Ibu. Jadi di awal itu salah satu tujuan saya mengikuti guru penggerak yaitu melatih kesabaran saya. Jadi dengan adanya trik-trik, cara-cara bagaimana cara kita mengatasi anak-anak yang tidak diatur, itu juga merupakan salah satu untuk melatih kesabaran kita. Dengan berbagi seperti ini, terutama di LMS itu tentang pembelajaran diferensiasi, kemudian kita mengetahui karakter belajar anak, kemudian kesiapan belajar anak, sehingga kita paham anak itu ternyata setiap anak itu mempunyai kelebihan yang berbeda-beda.